yang pasti rapi. Untuk yang laki-laki, ya pokoknya semuanya. Pakai kemeja, ya. Celananya tahu kan? No jeans, no denim, usahakan bahan kain kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan pakai rok. Sudah tahu standar roknya berapa panjangnya, bahannya no jeans, no denim. Dan jangan menerawang, usahakan. Ya, yang perempuan juga yang berjilbab, jangan karena kita berjilbab, kita bebas menggunakan ya kaosan aja atau blus yang santai, no ya. Harus rapi, pakai kemeja, pakai blus yang rapi, yang penting matching aja ya. Tuh. Terus bagian tidak berjilbab, apalagi yang tidak berjilbab ya, kelihatan kerahnya, usahakan pakai kemeja rapi dan rambutnya diikat. Ya, diikat. Jangan ada rambut yang digerai selama perkuliahan. Begitu juga praktikum. Nanti kalau semester depan ketemu saya praktikum, usahakan rapi, bersih, jas labnya juga bersih, pakai sendal jepit, pakai kaos kaki yang bersih, ya, bersih aja. Terus jilbab, yang berjilbab dimasukkan ke dalam jas lab, dikancing. Saya paling nggak suka ada mahasiswa atau kakak asisten yang lagi di dalam ruang praktikum, di dalam ruang laboratorium, itu jas labnya tidak dikancing. Ngapain kita pakai jas lab kalau nggak dikancing, ya kan? Jas lab itu kan gunanya untuk melindungi pakaian kita dari bahan-bahan kimia, bahan-bahan farmasetika, ya nggak? Jadi saya nggak mau lihat ada yang tidak dikancing kalau jas lab ya. Jilbab dimasukkan ke dalam jas lab. Bagi yang tidak berjilbab, rambutnya dicepol. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu cepol, tak paham semua ya, yang pasti dikuncir tinggi gitu. Kalau yang laki-laki rambutnya please jangan panjang. Ada standarnya kan, tidak boleh panjang, tidak boleh berwarna, ya kan? Kecuali yang berjilbab ya. Saya tidak bisa memastikan satu persatu harus hitam gitu. Oke, masih dalam keadaan on ya kameranya, saya mohon. Itu tata tertib dari saya. Ya, kalau kalian terlambat lebih dari 15 menit, dari jam 8 atau dari pukul 8, saya anggap tidak hadir. Apalagi ada yang lebih terlambat dari saya anggap tidak hadir. Kembali ke tugas yang saya berikan, saya hitungkan ini untuk perkuliahan yang namanya diskusi, yang saya selipkan dengan ceramah-ceramah atau pemberian materi dari saya. Kalau sudah kalian buat video tersebut dalam bentuk PowerPoint, ya video PowerPoint, itu kalian up di YouTube. Gunanya buat apa? Nanti biar adik-adik tingkat kalian bisa melihat materi pembelajaran untuk mata kuliah pengantaran teknologi farmasi. Ya, Dek, bikin semenarik mungkin, waktunya dengan durasi 15 hingga 20 menit. Ya, diskusikan aja per kelompok. Kalau ada yang bingung bisa tanya ke kakak tingkat yang pernah bikin video tersebut. Oke, saya masuk ke materi yang akan kalian bahas. Yang pertama, keseimbangan ion. Keseimbangan ion. Ya, yang kedua, kelarutan dan gejala distribusi. Kelarutan dan gejala distribusi. Mohon maaf ya, ini suara jalanan karena rumah saya di sini pinggir jalan besar. Jadi kendaraan lalu lalang. Oke, yang tadi kedua, kelarutan dan gejala distribusi. Yang ketiga, kompleksasi dan ikatan protein. Kompleksasi dan ikatan protein. Saya nggak tahu alfa ini foto atau orangnya. Alfa Faiza. Maaf Ibu, saya tadi Gimana? Enggak,
Saya heran aja kalau dia nggak gerak-gerak kepalanya, senyum aja. Ini foto ya? Astagfirullahaladzim, anak-anak sudah dikasih kemudahan. Masih aja. Ibu maaf, saya tak keluar tadi. Jadi saya join pakai HP juga. Laptop Oke. saya nge-lag. Oke. Yang tidak bisa aktif kamera, kenapa nih kira-kira? Ya udahlah ya, saya kembali ke materi aja ya. Eh, yang ketiga tadi ya kompleksasi dan ikatan protein. Yang keempat fenomena distribusi. Yang keempat fenomena distribusi. Yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima dispersi kasar. Yang kelima dispersi kasar. Yang terakhir 6, yang keenam adalah reologi. Yang keenam adalah reologi. Jadi ada 6 saja ya, mohon maaf ada 6. Karena saya pikir mikromeretik itu sudah ya sama Pak Angga. Jadi tidak perlu saya masukkan ke materi saya. Ya, sudah ya, mikromeretik kan ada-ada. Halo, satu orang jawab, bisa bantu jawab? Kamelian atau Mohon maaf, Kamelian? suara Ibu. Oke, tes, dengar suara saya? Reologis ya? Mikromeretik sudah belum, Dek? Mikromeretik. Sama Pak Angga sudah belum mikromeretik? Belum, Ibu. Yakin belum? Belum, Bu. Oke, gimana? Pak Angga, sini ya. Setahu saya ini masuk materi Pak Angga. Coba kalian cek lagi. Siapa tahu keselip. Takutnya kalau saya berikan ke kalian mikromeretik, itu ke double. Coba siapa tuh sekretarisnya yang rajin mencatat mungkin? Sekretarisnya siapa di sini, Dek? Saya, Ibu. Siapa namanya? Sheila Febriana, Bu. Ashila, mikromeretik ada Pak Angga sampaikan belum? Untuk Pak Angga sendiri itu belum masuk mengajar, Bu. Oh, baik. Gimana kalian kalau mikromeretik saya masukin jadi 7 pertemuan? 7 materi. Jadi bagi berapa tuh ya tadi ya? 39 bagi 7 sekitar ada yang 5, ada yang 6 ya. Oke, fix ya mikromeretik masuk. Atau mau 6 materi aja? Biar orangnya banyak satu kelompok. Ayo kesepakatan nih, kelas C. Kalau kelas yang lain kayaknya mereka bilang mikromeretik masuk materi Pak Angga, Bu. Jadi saya nggak masukin. 6 aja kali ya. Ya, adik-adik? 6 aja, tetap nanti kita bagi, hitung aja berapa bagi satu kelompok. Ada yang 7, ya. Nanti kalian bahas per materi itu. Nah, literaturnya, kalau kalian bingung, ini tuh kita ngebahas apa sih? Biasanya kalau sama Pak Angga, sama Pak Roland, ya, atau Pak Rohim, mungkin kalian lebih mempelajari ke arah kimianya, reaksi yang terjadi, ya kan? Nah, kalau di saya lebih tekankan ke fisikanya, ya, fisikanya. Namanya juga kimia farmasi fisik, ya. Jadi ini lebih lebih saya tekankan fisika dalam ilmu farmasi. Literaturnya gimana? Kalian bisa buka buku yang namanya Martin, ya. Martin itu ada farmasi fisika. Itu lengkap sekali ngebahas materi yang saya sebutkan tadi. Jika memang misalnya kalian bingung, karena itu kan Ibu, terjemahan. izin, Bu. Iya. Suaranya pecah-pecah ya? Mohon maaf Ibu. Ibu tadi menyebut ini kimia fisik ya Bu?
Oh sorry, ini apa namanya? Astagfirullahaladzim, ini PTF ya? Iya Bu, ini teknologi Bu. Sorry. Kalau gitu materinya bukan ini. Sorry banget. Bentar ya. Iya, Bu. Oh, makanya bingung ya. Ya Allah, maaf ya. Bentar ya. Ini berarti sama Bu Ana ya? Iya kan? PTF Bu Iya, Ana Bu. kan? Iya, Bu. Oke, berarti kalau gitu makanya Pak Angga belum masuk. Nggak mungkin kayaknya kalau Pak Angga nggak ngasih mikro ya, mikromagnetik. Oke, kalau gitu partner, aduh ketukar saya deh, sorry banget. Oke, materinya ulang ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelompok tetap ya. Kembali bikinnya 7 kelompok dari 39 orang. Materi pertama, catat ulang ya, mohon maaf banget. Yang pertama, parameter mutu obat. Parameter mutu obat. Yang kedua, cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Yang ketiga, sediaan farmasi 1, tapi kalian membahas tentang bioavailability atau bioavailabilitas dan praformulasi. Ya, untuk sediaan farmasi 1 yang kalian bahas adalah bioavailability dan praformulasi. Jadi menyangkut kelarutan obat, absorpsi obat, itu tergolong dalam klasifikasi apa? Mungkin pernah belajar BCS ya. Itu kalian ngebahas BCS 1, BCS, BSC ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, hingga tipe 4. Itu kalian golongkan aja. Dan praformulasinya. Setelah tahu karakteristik, masuk ke praformulasi. Itu yang kalian bahas. Terus yang keempat, ya. Materi keempat ada sediaan farmasi 2. Sediaan farmasi yang kedua, kalian membahas tentang validasi formulasi sediaan. Validasi formulasi sediaan. Artinya adalah metode memvalidasikan suatu formula itu bagaimana. Memvalidkan. Menyatakan ini formula yang terbaik itu gimana ya. Dalam artian adalah validasi formulasi sediaan dan stabilitas serta uji stabilitasnya. Saya ulang. Untuk sediaan farmasi 2, kalian membahas tentang validasi formulasi sediaan, stabilitas, dan uji stabilitas produk obat. Sudah? Selanjutnya, materi kelima. Masuk ke penggolongan ya adik-adik. Tadi itu tentang kita ngebahas sediaan farmasi aja. Ini saya masuk ke penggolongan. Di penggolongan itu ada tiga jenis ya. Untuk sediaan secara umum ya. Saya tidak membedakan secara steril maupun non-steril. Tapi ini secara keseluruhan saja. Untuk yang pertama, penggolongan sediaan farmasi 1. Penggolongan sediaan farmasi 1 terkhusus untuk sediaan padat atau solid. Penggolongan sediaan farmasi 1 ya, untuk sediaan padat. Yang keenam, penggolongan farmasi yang kedua ya, penggolongan sediaan farmasi kedua untuk sediaan liquid. Sediaan cair ya. Contohnya apa? Ada sirup, eliksir, suspensi, emulsi, ya. Kita masih ngebahas secara umum dulu, belum pembagian steril maupun non-sterilnya. Tapi kalau kelompok ini mau menjelaskan spesifik, misal sediaan
cair itu terbagi lagi, ada sediaan steril maupun non-steril. Kalau sediaan steril itu contohnya apa? Oh, ada injeksi, ada infus, begitu. Ada tetes mata. Nah, kalau sediaan yang non-steril apa? Ya tadi saya sebutkan, ada emulsi, ada suspensi, ya, ada sirup, ada drop. Itu tergolong yang non-steril untuk sediaan liquid. Begitu juga yang sediaan padat tadi, misalnya kelompoknya yang sediaan padat, pengen ngejelaskan tidak hanya sediaan yang non-steril, tapi juga ada sediaan steril. Contohnya apa? Misal injeksi kering. Injeksi kering golongan antibiotik, misal mungkin yang orang tuanya kerja di rumah sakit atau di klinik ya, atau keluarganya yang ada dokter, perawat maupun bidan, biasanya itu sedikit banyaknya ngerti beberapa sediaan yang biasa dipakai sama papanya atau mamanya mungkin itu. Bentuknya serbuk, jadi mesti dilarutin dulu pakai Aqua Pro injeksi, baru bisa diinjeksikan. Itu ada, itu namanya sediaan padat steril dalam bentuk serbuk. Ya, itu bisa kalian penjelasan seperti itu. Kesepakatan aja deh antar kelompok. Kita mau ngejelasin apa nih? Ngejelasin yang non steril aja. Kalau non steril aja sediaan padat apa? Ada tablet effervescent, ada granul, ya kan? Ada granul effervescent, ada serbuk. Gitu. Itu kurang lebih seperti itu ya kalau padat ya. Selanjutnya untuk materi yang terakhir, untuk kelompok 7, itu ada sediaan farmasi yang ketiga, penggolongan ya. Penggolongan sediaan farmasi ketiga khusus untuk sediaan semi solid. Penggolongan sediaan farmasi ketiga khusus untuk sediaan semi solid. Artinya setengah padat ya. Contohnya apa? Krim, gel, pasta, ointment, ya, supositoria. Kalau yang kosmetik apa? Lipstick, lip balm, cleansing balm, apalagi. Ya pokoknya yang bentuk-bentuk padat kalau kena tubuh itu dia mencair lah. Pokoknya itu tuh dikatakan semi solid ya. Kembali lagi umumnya semi solid ini sediaannya kebanyakan yang non steril. Kecuali yang liquid ya, itu ada beberapa yang steril. Ya, nanti dijelaskan pembagian penggolongannya apa saja dan jelaskan per subnya. Jadi kayak misalnya kalian ngejelasin gel. Gel itu merupakan apa? Sediaan semi solid yang 80%, 70 hingga 80% mengandung air. Bentuknya transparan, dingin bila digunakan. Nah, itu pokoknya jelasin definisinya, bahan yang umum digunakan dalam sediaan gel apa. Oh, ada gelling agent. Apa itu gelling agent? Bahan pembentuk gel. Gitu. Contohnya apa aja gelling agent? Ada NaCMC, golongan derivat selulosa, dan sebagainya. Saya rasa sudah ya di farmasetika kalau yang seperti itu. Jadi kalian tinggal merangkum penggolongannya saja. Kalau sistemnya, teknisnya lebih ke farmasetika, nanti berlanjut ke teknologi. Ada teknologi 1, teknologi 2, teknologi 3. Itu kalau di teknologi ya, tapi untuk S1 umum udah disingkat namanya rekayasa produk farmasi. Itu saya mengajar ya, RPF 1, RPF 2, saya aja, maksudnya kami gantian ngajar, tapi saya selalu pegang rekayasa. Nah, kalau di teknologi, ini kan pengenalan dulu ya, namanya juga pengantar teknologi farmasi. Saat kalian sudah paham nih, ada apa aja sih ruang lingkup di teknologi ini, baru aplikasinya. Yakni apa? Kalau di farmasetika ya bikin sediaan farmasetik, seperti bikin puyer, ya, bikin sirup, masih standar farmasetik. Ya, ibaratnya kita masih bikin yang konvensional, dasar-dasarnya saja. Ini kalau saya ngomong gini mungkin yang anak SMK farmasi itu sudah nggak kaget karena
mereka sudah paham, mereka sudah ngerti cara mengembangkan gel bagaimana, cara melarutkan bagaimana, mereka sudah paham. Di sini mungkin kalau ada yang sedikit bingung dari teman-teman atau adik-adik yang dari SMA, seperti saya dulu dari SMA, saya mengenal ini, dosen saya selalu bilang distribusi kasar, dispersi kasar, gelling agent, suspending agent, itu kan kita masih bingung ya, kayak masih awam, ini apa sih? Yang dimaksud dengan swelling itu apa sih? Masih bingung, nggak apa-apa, nanti sambil bertanya ke temennya yang alumni atau lulusan dari SMK. Mereka pasti lebih fasih untuk hal-hal dasar seperti itu. Tapi tetap, kalau sudah naik tingkatan semester, kita masuk ke teknologi, bagaimana cara mengembangkan sediaan farmasi dengan basis teknologi, itu kalian sama-sama belajar juga. Tapi paling nggak paham dulu konsep dasarnya gimana. Ya, itu dari saya. Kalau saya lihat materinya Bu Ana ya, saya juga pernah lihat slide beliau, itu kalian sudah pengembangan tuh, ya kan, dari teknologi transdermal. Transdermal itu kan ngebahas tentang penghantaran obat melewati dermal ya, umumnya kan melewatin kulit kalau dia topikal. Tapi ada juga dermal melalui apa? Selaput, selaput mulut, selaput vagina, selaput rongga-rongga lainnya, ya. Itu dikatakan transdermal. Banyak tuh parameter khususnya mungkin kan? Bukan mungkin, banyak parameter khusus untuk dikatakan obat tersebut dihantarkan baik melewati dermal. Ada yang namanya transdifusi dan sebagainya. Itu kan, itu udah teknologinya. Jadi pengembangan dari dasar seperti kalian bikin kayak tadi misalnya di farmasetika bikin sediaan krim misalkan. Krim apa? Misalnya bikin krim yang mengandung antibiotik, mengandung clindamycin misal. Karena nanti kan kalian akan menjadi apoteker ya. Kalau di apoteker kan siapa tahu nanti rezekinya di di industri mungkin kan, atau nanti kerjanya jadi apoteker di klinik kecantikan gitu. Atau mungkin bekerja di pemerintahan, rumah sakit ya, klinik maupun BPOM, kalian harus tahu dulu basis krim itu apa. Definisi krim itu apa sih? Oh, krim ya 2 fase yang tidak saling bercampur, dijadikan satu dengan bantuan apa? Emulgator misal. Emulgatornya apa aja? Bisa pakai twin, span, dan sebagainya. Kalau saya bilang ini mungkin emulgator bahannya apa saja, kalian masih bingung, masih dapat di mana ya bahan-bahan itu. Biasanya itu otodidak aja deh, kalian sambil belajar itu udah hafal sendiri. Oh, emulgator itu contohnya ABC misal gitu. Itu ada, langsung kalian cari literaturnya, banyak kok. Nah, begitu juga kembali ke yang materinya Bu Anna itu udah ke teknologi. Ya, itu nanti penyesuaiannya tingkat atas. Sama dengan yang materi saya berikan ke kalian ini. Saya minta kalian untuk mencari mandiri. Namanya juga merdeka belajar, ya kan? Jadi tidak harus selalu kalian menerima apa yang saya berikan, tapi saya juga pengen melihat bagaimana dan sampai mana kalian memahami materi tersebut. Ya, adik-adik ya. Itu. Literatur tadi saya bilang untuk teknologi kebanyakan bisa buka Ansel untuk pengenalan sediaan farmasi, atau buka di buku teknologi tentang sediaan padat, sediaan cair, maupun sediaan semi solid. Buku teknologi itu apa saja, Bu? Banyak, contohnya buka aja di cari aja di perpustakaan. Manufacturing semi solid dosage form misal. Itu tentang cara pembuatannya, penggolongannya bagaimana sesuai cara pembuatannya. Atau kayak tadi ya, kita materinya tentang CPOB. Cara pembuatan obat yang baik misal. CPOB itu ada regulasinya sendiri adik-adik. Ya, itu dari BPOM. Kalian itu free download, buka aja ketik aja cara pembuatan obat yang baik tahun berapa yang terbaru. Seingat saya tahun 2000
18 kalau tidak salah ya. Saya nggak tahu kalau ada yang terbaru lagi. Nanti bisa kalian cek. Kalian ngebahas tuh apa saja aspek-aspek untuk membuat suatu sediaan farmasi itu dikatakan baik, ya. Dikatakan baik itu apa? Tentunya dia stabil, dia bisa memberikan efek terapi, ya, acceptable, nyaman digunakan pasien, gitu. Dari 3 parameter tersebut dikatakan baik, berkualitas, memiliki mutu. Standarnya apa? Ya, itu semua dibahas di CPOB. Kalau dalam industri farmasi atau pabrik farmasi tidak menerapkan CPOB, yang paling pertama adalah pabrik farmasi tersebut tidak akan diizinkan beroperasi. Itu yang pasti. Kalaupun ada, berarti dia pabrik abal-abal. Contohnya pembuatan kosmetik abal-abal. Tidak ada menerapkan CPKB, cara pembuatan kosmetik yang benar. Ya, justru itu tidak ada yang namanya nomor registrasi dari BPOM. Ya enggak? Tidak ada nomor batch, karena bikinnya ya seadanya. Seingat kita aja bahannya takarannya, oh ini 1 gayung, 2 gayung. Kalau menerapkan CPKB, ya untuk kosmetik atau CPOB untuk sediaan farmasi, obat-obatan khususnya, pastinya memiliki standar. Standarnya apa? Misal personalianya. Personalia itu SDM-nya ya, SDM yang membuat. Harus apoteker. Apotekernya juga bukan yang fresh graduate, harus yang berpengalaman. Minimal 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun bekerja di industri baru boleh memegang ketanggung jawab untuk produksi obat. Harus AA atau asisten apoteker atau sekarang bilangnya TTK ya, sebutan untuk AA, tenaga teknis kefarmasian, itu juga harus memiliki standar. Mereka harus memiliki apa? Harus memiliki sertifikat kompetensi, Serkom, harus memiliki izin ya dari Dinkes dan sebagainya. Itu salah satu cakupan dari CPOB. Salah satunya adalah personalia. Standar personalia yang diharuskan agar produksi obat terus berjalan itu harus dipegang oleh personalia yang handal. Oke, cakupan lainnya apa? Nanti deh kalian buka aja Google mengenai CPOB. CPOB ini akan selalu dibahas saat pertemuan kuliah, bukan pertemuan kuliah, maksudnya akan dibahas dalam ruang lingkup teknologi, khususnya produksi obat. Tidak hanya CPOB ya, ada CPKB, baru ada cara pembuatan obat tradisional, seperti jamu, dan sebagainya. Obat herbal tersandar, OHT, dan sebagainya. Itu ada standarnya, dia tidak asal buat. Misal kayak mau bikin kunyit asem. Ya kalau di rumah sih gampang ya, kunyit, asam jawa, jahe. Kalau mau tambah jahe, sirih. Kalau mau pakai sirih, ya kan? Apalagi apa sih namanya nih? Sereh kalau mau pakai sereh. Kan bahan-bahannya standar ya. Gula Jawa atau pakai madu itu kan bahan standar turun-menurun dari nenek moyang kita. Nah, kalau mau dikatakan dia jamu, pasti saat produksinya di pabrik juga menggunakan standar, yakni cara pembuatan jamu atau cara pembuatan obat tradisional. Sehingga terukur berapa konsentrasi kunyit. Oh, kunyitnya dalam 1 botol kita bikin 100 mili. 100 mili kunyitnya berapa persen? Kita pakai 10%, karena kalau lebih dari itu akan efek toksik, memberikan efek toksik. Karena ini kan bahan alami ya, bukan pure bahan sintetis. Jadi mesti ada pengembangan ke depannya. Dikatakan dia toksik itu berapa persen sih? Berarti kan harus melewati yang namanya uji praklinik dulu. Ya kan, baru uji klinis. Nah, standar untuk penggunaan
bahan-bahan yang masih kompleks seperti bahan alam tersebut kan diteliti dulu ya oleh peneliti bahan alam. Oh, misalnya kunyit untuk antioksidan itu berapa ppm sih? Oh, dia dikatakan memiliki antioksidan tinggi nih si kunyit. Itu banyak sekali penelitiannya. Jadi tinggal dikonversi aja. Sebanyak 10% tadi itu berapa ppm? Baru dimasukkan ke dalam satu formula. Si kunyit asam tadi itu. Saat sudah diproses, ya sesuai standar, diberikan nomor registrasi dari BPOM, baru kita pasarkan. Contohnya apa yang sekarang masih bertahan dari zaman dulu? Sediaannya. Kiranti. Saya sebut merek ya. Tahu Kiranti? Pasti pernah kali ya yang perempuan minum ya. Enak nggak Kiranti rasanya? Jawab dong. Yang pernah minum Kiranti siapa? Enggak, Ibu. Nggak enak. Atau nggak pernah minum jamu? Pernah, Bu. Pernah, tapi nggak suka rasanya. Tapi kalau dibandingkan sama kita bikin sendiri, otomatis lebih sedikit manis lah ya. Daripada kita bikin, mungkin lebih pahit. Gitu. Nah, otomatis kan mereka punya takaran masing-masing, takaran sendiri-sendiri ya untuk setiap bahan. Sehingga rasa yang dihasilkan atau tes yang dihasilkan juga bisa diterima oleh orang yang memang penyuka jamu. Gitu. Tentunya juga dia bersih, tidak mengandung pencemar. Sehingga saat dipasarkan, dikatakan dia stabil. Kalau dia stabil, semua sediaan farmasi yang sampai ke tangan konsumen ataupun pasien akan terjaga dan efek terapinya pun akan dirasakan oleh penggunanya. Kan tujuan kita seorang farmasis di industri kan seperti itu ya. Selain pendapatan yang makin maksimal setiap penjualan kita, misalnya kayak tadi saya bilang, kayak tadi misalnya di lagi bulan Ramadan ya, masih yang paling booming apa sih obat-obatannya? Obat mah kan? Golongan apa? Antasida. Ya kan? Golongan antasida itu contohnya apa? Di pasaran. Ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk suspensi, ya kan? Ada Proma, Milanta, dan sebagainya. Kan lebih banyak musim-musiman ya, maksudnya lebih banyak terjual di Ramadan, di bulan Ramadan, di menjelang Ramadan atau Ramadan lah gitu. Sehingga apa? Gimana caranya di industri itu bisa mempertahankan kualitasnya, sehingga para konsumennya tetap percaya penggunaan obatnya. Seperti misal saya percayanya nggak percaya juga sih, maksudnya saya kadang minum Proma, kadang enggak, kadang minum ranitidin, kadang minum lansoprazol. Kalau yang mau tingkat rendah ya udahlah Proma aja atau Milanta. Dijual di Indomaret juga ada kan. Nah, gimana caranya kita percaya kembali ke merek itu? Yang pasti harapan kita adalah obat tersebut stabil. Saat kita beli masih kualitasnya bagus, begitu. Bentar ya. Gitu. Ya, itu tentang CPOB ya. Kalau kalian membahas tentang bioavailability, sebentar ya. Oke, kalau ngebahas bioavailability berarti tentang kelarutan di dalam darah. Kelarutan di dalam cairan biologis, yakni darah. Berapa konsentrasinya di dalam darah terlarut?
parameter khususnya adalah logikanya gimana obat tersebut larut di dalam tubuh dan memberikan efek jika kalian bikin sirup, contoh ya, bikin paracetamol. Perhatikan dulu ya, sedikit ya tentang penjelasan saya ya. Kalian bikin sirup paracetamol. Gimana caranya paracetamol tersebut bisa menurunkan menurunkan panas suhu tubuh ya kita kalau dia tidak larut di dalam pelarutnya. Jadi kan paracetamol tersebut tidak pure obat ya, ada bahan tambahannya. Kalau dia sirup, ya ada pemanis, ada alkoholnya sedikit biasanya ya, ada propilen glikol, ada air, dan sebagainya. Logikanya dia harus larut. Kalau dia tidak larut, otomatis paracetamol tersebut ketersediaan di dalam darah akan kecil. Begitu, sehingga tidak akan memberikan efek yang maksimal. Jadi harapannya adalah PCT atau paracetamol tersebut harus larut dulu di dalam pembawanya, yakni apa tadi? Ada air, alkohol, propilen glikol. Makanya saat membuat sirup paracetamol, saya selalu bilang ke anak-anak, hitung kelarutan paracetamol di dalam propilen glikol, di dalam alkohol, baru kalian add air. Kalau konsentrasi alkohol dan propilen glikolnya over penggunaannya, itu yang terjadi sekarang, penarikan sirup di pasaran karena ada mengandung propilen glikol yang berefek ke apa? Pernah dengar nggak case-nya seperti itu? Kita pernah kan dilarang minum sirup kan? Ini masih aktif nggak ya? Yang tidak aktif Iya Ibu, kameranya. pernah dengar. Ya kan? Nah itu kan berefek fatal jika digunakan terus-menerus, apalagi buat anak kecil, balita, bayi, ya kan? Justru itu ada standarnya, perhitungannya. Berapa konsentrasi yang diperbolehkan menurut IDAI, misal, menurut BPOM berapa? Kalian hitung, konversikan, baru bisa dikatakan PCT tersebut larut. Kalau dia tetap nggak larut gimana Bu? Pakai kosurfaktan lagi. Nanti itu di tingkat ini ya, di tingkat farmasetika dan teknologi biasanya. Itu kan kami jelaskan seperti itu. Jadi itu ya, kalian ngebahas tentang bioavailability dan praformulasinya. Dalam praformulasi itu apa yang dilakukan? Menganalisis karakteristik sediaan seperti kelarutan, pH, berat molekul, apa namanya lagi ya? Bentuknya bentuk dia hablur atau tidak, terus ya tadi kelarutan, pH, berat molekul, dosis yang digunakan masuk dalam praformulasi juga, cara kalian menghitung konsentrasinya berapa, metode pembuatan masuk di praformulasi, dan metode packaging masuk di praformulasi. Ya, kalau untuk validasi, saya lanjut ya, untuk validasi seperti yang saya bilang sebelumnya, bagaimana caranya kalian menetapkan suatu metode untuk memvalidasikan formulasi sediaan itu bagaimana. Nah, validasi ini tuh ada literaturnya. Kalian buka aja tentang teknologi, bahasa Indonesianya ya teknologi, misal teknologi sediaan padat, bukunya teknologi sediaan cair, bukunya warna biru, di perpustakaan ada. Itu ada metode validasinya. Atau kalian mau buka di jurnal-jurnal, mungkin jurnal yang free download yang terpercaya tentang metode validasi itu juga bisa. Ya. Stabilitas. Definisikan apa itu stabilitas. Bagaimana menguji stabilitas? Apakah diperlama atau dipersingkat? Kalau dipersingkat biasanya kurun waktu 4 minggu hingga 6 minggu, kita lihat karakter fisiknya sediaan tersebut, seperti kalau misalnya emulsi, dia terpisah tidak. 1 minggu, misalnya gini, kalian bikin emulsi minyak ikan tuh, kayak Scott Emulsion. Kalian bikin emulsi minyak ikan, kalian amati seminggu. Hari ini hari Senin. Senin minggu depan kalian amati, dia misah nggak? Karena kan emulsi dua bahan tidak saling bercampur kan, ada minyak, ada air.
Ya kan? Kalau seminggu kalian lihat dia terpisah, which is itu apa? Tidak stabil sediaan kalian. Tapi kalau misalnya Senin minggu depan kalian amati, oh dia masih nyatu kok. pH-nya saat ukur di pH masih pH sesuai kok. Ada bau tengik nggak? Nggak ada, masih aman. Bau jeruk, karena kita usahakan dia bau-bau buah-buahan ya, untuk menutupi bau si minyak ikan tersebut. Dia menggumpal nggak? Nggak kok, masih bagus. Tandanya stabil. Dalam kurun waktu seminggu. Lihat lagi minggu depannya, 2 minggu. Misah nggak? Oh nggak misah. Sampai ke 6 minggu. Kalau 6 minggu masih dalam keadaan stabil, itu dikatakan stabilitasnya bagus. Dengan metode apa? Metode dipercepat. Ya, Pristau. Dengan 3 suhu yang berbeda. Ada suhu dingin, 4 derajat, ya. Suhu ruang, 25 hingga 27, hingga suhu panas. Suhu panas itu udah mendekati 60-70 derajat. Itu. Kan menjelaskan tentang stabilitas. Ya, saya rasa cukup. Oh, parameter mutu obat. Ya, parameter mutu obat itu kan menjelaskan tentang apa saja sih hal-hal yang membuat obat tersebut bermutu. Salah satunya adalah masih memiliki efek, aman selama penyimpanan, hubungannya sama apa? Stabilitas tadi itu ya. Terus itu apalagi? Nyaman digunakan pasien atau konsumen. Itu dikatakan parameter mutu obat. Nanti dibagi lagi sub-sub bagiannya. Itu dibahas semua di parameter mutu obat. Mutu obat dikatakan baik, yang tadi saya bilang, dia harus stabil. Kalau dia nggak stabil, baru seminggu aja udah misah, gimana caranya untuk bisa dijual? Ya kan? Atau kayak krim malam, misal. Krim malam mungkin yang perempuan lebih paham ya, skincare ya. Ke krim atau ya krim malam misalnya untuk mencerahkan mengandung arbutin, misal. Atau vitamin C. Digunakan hanya untuk malam hari. Atau serum digunakan hanya untuk malam hari karena dia eksfoliat, gitu kan. Bukan eksfoliat dalam bentuk fisik ya, ini eksfoliat kimiawi ya. Untuk digunakan malam hari, di mana krim atau si serum tersebut dikatakan bermutu. Padahal baru dibuat aja, didiamkan beberapa malam, dia sudah berubah warna. Ya kan, tandanya dia tidak bermutu. Dikatakan bermutu jika si krim kalian atau serum kalian tersebut tidak berubah warna, tidak ada bau, tidak menggumpal, tidak tidak memisah 2 fase. Itu yang dikatakan karakteristik fisik. Masuk tadi yang saya masuk ke materi yang saya salah jelaskan tadi itu loh. Kimia farmasi fisik itu subbagian yang akan kalian bahas nantinya. Gitu. Seru kok kalau belajar farmasi ini sebenarnya. Untuk sediaan ya, ini belum ruang lingkup ke farmakoterapi, farmakologi, ke klinis, itu ke bagian-bagian yang memang kalian berminat. Begitu. Tapi kalau kalian dari awal yang berminat tentang sediaan, teknologi ya, tekankan kalian adalah, maksudnya apa ya bahasanya, kalian tuh cinta sama ini gitu loh, cinta sama farmasi, ya karena dia, kenapa saya cinta farmasi? Karena farmasi itu berseni, punya seni. Seninya apa? Ya bikin sediaan, ya memodifikasi sediaan. Itu kan seni ya, salah satu seni dari sekarang 9 Star ya, 9 Star Pharmacist berseni ya. Itu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Saya rasa cukup ya, masih bisa dipahami. Saya tunggu habis Lebaran, kita ketemu. Nanti Kamelian hubungin saya, kita baku atur aja tentang waktu dan lokasi kuliah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, yang tadi telat bergabung, mohon maaf. Saya mohon untuk pertemuan selanjutnya, jangan terlambat lagi. Oke?
Ada pertanyaan? Saya tanya kembali. Hei, halo. Kok nggak ada suaranya nih? Saya nggak tahu dari tadi saya ngomong kalian perhatikan apa enggak saya nggak tahu ya. Saya mau tanya kalian nanti ketemu harus lengkap dan ngerti apa yang saya jelaskan. Tapi kalau materi yang kalian sampaikan nanti tidak ada yang saya jelaskan, maksudnya tidak ada cakupannya dengan apa yang saya jelaskan, apalagi yang tidak mengaktifkan kamera, ya otomatis nilainya juga akan rendah. Oke, terima kasih. Terima kasih yang sudah berniat mau mengaktifkan kamera, yang tidak ya juga nggak apa-apa. Selamat Hari Raya bagi yang merayakannya. Minal aidin wal faizin. Ya, semoga amal ibadah kita semua diterima Allah dan sampai ketemu di setelah Lebaran ya, Adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya izin live duluan ya.